Halo semuanya, saya Agung Putra Arjana dengan NIM 1808561098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengimport file SHP ke dalam database SQL menggunakan dua cara, yaitu copy feature dari QGIS dan juga menggunakan OGR to OGR. Di sini saya mempunyai peta Kabupaten Jembrane dengan 3 buah layar SHP. Yang pertama adalah layar desa, yang kedua kecamatan, dan yang ketiga adalah jalan. Lalu, langkah pertama untuk mengimportkan QGIS ke dalam database SQL. Yang pertama adalah membuat database baru pada SQL server yang dimiliki. Di sini saya akan membuat database dengan nama Jembrane. Nama dari tabel adalah layer yang ada di dalam project QGIS. Karena tadi saya memiliki 3 buah layer, jadi di database kita akan membuat 3 buah tabel juga. Yang pertama adalah kecamatan. Untuk kolomnya yang pertama adalah primary key. Kolom menyesuaikan dengan atribut fitur yang ada di layar-layar yang terdapat di project QGIS. Untuk layer kecamatan, saya memiliki 4 buah fitur. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah WAD MKC, yang ketiga adalah shape length dan juga shape area. Lalu ID sudah kita buat tadi pertama, yaitu primary key-nya. Lalu kita buat WAD MKC. Lalu shape length, shape area, dan yang terakhir adalah saya akan memberi nama polygon. Untuk WAD kita memakai tipe data varchar, sedangkan untuk shape length dan juga area adalah float. Karena di fitur yang ada di layer, untuk fitur WAD MKC memiliki value string, dan untuk shape length dan area adalah berupa pecahan. Sedangkan untuk kolom polygon, kolom ini akan menyimpan data spasial yang ada di dalam file SHP-nya. Untuk tipe data yang kita pakai di database SQL-nya adalah polygon. Lalu kita simpan. Di sini saya sudah membuat tabel kecamatan. Lalu kita membuat 2 buah tabel lainnya. Untuk layar jalan, kita tidak menggunakan tipe data polygon untuk database SQL-nya, melainkan kita menggunakan tipe data line string. Karena pada layar jalan di QGIS, bentuknya bukan merupakan vektor tapi garis.
Di sini saya sudah membuat 3 buah tabel untuk sesuai dengan layer yang ada di project QGIS-nya. Setelah membuat database di SQL Server masing-masing, kita akan membuat koneksi ke SQL Server tersebut dengan yang pertama kita membuka Data Source Manager. Lalu kita pilih source type-nya database. Dan tipe database-nya saya di sini menggunakan MySQL. Tapi untuk beberapa SQL server lain masih terdapat di sini. Jadi menyesuaikan dengan SQL server masing-masing. Lalu kita buat connection baru. Di sini tipe koneksinya juga kita definisikan sebagai MySQL. Untuk host, karena saya di sini menggunakan localhost, maka tuliskan localhost. Namun jika SQL server yang digunakan menggunakan IP address ataupun yang lainnya, silakan disesuaikan dengan SQL server masing-masing. Lalu untuk database, kita gunakan nama database yang telah kita buat tadi, yaitu saya Jembrano. Untuk portnya, kita menyesuaikan dengan port dari SQL Server. Di sini saya menggunakan port 3306. Port di sini bisa berubah-ubah tergantung dari SQL Server yang digunakan. Lalu pada submenu basic, kita aktifkan untuk username dan juga passwordnya. Untuk username, karena saya menggunakan localhost, berarti username saya merupakan root. Dan password saya adalah kosong. Lalu kita coba tes koneksinya. Di sini bisa dilihat saya telah berhasil menyambungkan database Jembrane ke dalam QGIS. Lalu kita add. Di sini diminta dimasukkan password karena saya tidak mempunyai. Kita oke dan oke. Seperti yang bisa dilihat, 3 buah tabel yang telah kita buat tadi telah ada di sini. Kita select semuanya lalu klik oke. Setelah itu akan muncul 3 buah layar baru, yang dimana layar ini adalah layar yang terhubung dengan database SQL kita. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mengkopikan setiap fitur yang ada di dalam layar SAP original kita ke dalam layar yang sudah terhubung dengan SQL Server. Yang pertama kita toggle editing. Setelah kita toggle editing, kita select semua fitur yang ada di sini. Bisa dengan Ctrl A. Lalu kita copy feature. Setelah itu kita pilih layar yang sesuai dengan tabel yang ada di database. Karena di sini saya mengkopikan layar kecamatan, maka kita harus mencari layar dengan tabel kecamatan. Lalu kita toggle editing. Lalu kita pastekan fiturnya. Bisa dilihat di sini saya telah berhasil mengkopikan fitur dari layar original ke dalam layar yang telah terhubung ke SQL Server. Untuk menyimpan feature yang telah kita kopikan ini, tinggal kita matikan saja toggle editingnya. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik save. Lalu kita lanjutkan untuk semua layer yang ada di project QGIS. Lalu setelah
semua fitur kita kopikan ke layer yang sudah terhubung dengan SQL Server, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk di SQL Servernya, semua fitur yang ada di dalam layer yang ada di file SAP telah dimasukkan ke dalam database Jembrana. Selain cara tadi, terdapat cara lainnya untuk mengimport file SAP ke dalam database SQL. Di sini, kita akan membahas cara menggunakan fitur OGR to OGR. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah membuka command prompt ataupun juga bisa membuka program osgeoforway.shell. Lalu di sini kita akan memeriksa apakah sudah terdapat fitur OGR to OGR. Lain cara tadi, terdapat cara lainnya untuk mengimport file SAP ke dalam database SQL. Salah satunya adalah menggunakan fitur OGR to OGR di library GDAL. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengimport file menggunakan fitur OGR to OGR adalah membuat database baru di SQL Server. Di sini saya akan membuat database dengan nama Jembrana 2. Setelah itu, kita akan membuka command prompt atau kita bisa menggunakan program yang bernama osgeoforway.shell sebagai pengganti dari command prompt. Lalu kita akan memasukkan sintaks untuk membuat koneksi dengan SQL Server dan juga sintaks untuk mengekspor file SAP ke dalam SQL. Yang pertama harus kita lakukan adalah sintaksnya OGR to OGR strip F MySQL. Lalu kita akan mendefinisikan yang pertama adalah database-nya. Di sini saya akan mengisikan Jembrana 2. Setelah itu, kita definisikan host-nya. Setelah host, kita definisikan user. Lalu password. Setelah kita mendefinisikan semua itu, kita akan mengekspor file SAP ke dalam SQL Server. Kita kopikan path dari file SAP yang akan kita ekspor. Di sini saya akan mencoba mengekspor SHP administrasi kecamatan. Setelah itu, isikan perintah NLN diikuti dengan nama tabel yang akan kita buat nanti di dalam database. Di sini saya menggunakan nama kecamatan. Setelah itu, kita berikan perintah update dan override. Lalu diikuti dengan perintah LCO engine sama dengan MYISAM. Lalu kita enter. Jika tidak terdapat error, maka sintaks yang telah kita buat tadi berhasil. Karena saya di sini baru mengekspor file SAP untuk kecamatan, saya akan mengekspor dua file lainnya.
Setelah saya mengeksporkan 3 buah file SHP, kita akan coba cek di PHP admin, my admin. Di sini sudah terdapat 3 buah tabel yang saya tadi inputkan dengan tabel tambahan, geometri kolom, dan juga specialref.sys. Sekarang kita akan coba untuk melihat apakah file yang sudah saya eksporkan tadi bisa dibaca di dalam PostGIS. Caranya hampir sama seperti cara yang pertama tadi, namun di sini kita tidak akan mengcopy fitur, melainkan kita hanya akan membaca dari database yang telah ada. Di sini saya buatkan koneksi baru. Dapat dilihat di sini, ini merupakan data yang terdapat di database Jemberana 2. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.